Pak, Bapak dari mana? Kamu itu kurang ajar sekali. Dari tadi tanya, dikasih tahu kalau saya itu dari Indonesia. Indonesia kok tanya terus. Orang itu marah sambil mendorong Mas Muji. Buh! Ketika Mas Muji terbangun, kaget di situ Mas Muji. Ternyata Mas Muji itu sudah diselimuti jarik, sudah dipocong Mas Muji itu. Jadi kembali malam ini aku pengen ceritain sesuatu yang dikirim oleh sedulur Algoritma Alam untuk mengisi kekosongan kita sambil menunggu Simbah kembali hadir lagi di Algoritma Alam. Cerita ini dikirimkan oleh Mas Muji. Mas Muji ini usianya 35 tahun. Dia karyawan swasta di Jakarta. Jadi beberapa waktu yang lalu ceritanya Mas Muji ini bermimpi tentang almarhum bapaknya. Jadi di dalam mimpi itu Mas Muji itu melihat almarhum bapaknya itu sedang duduk termenung di makam, tapi nisannya itu bukan nisan bapaknya Mas Muji. Malam pertama Mas Muji mimpiin itu dia masih menghiraukannya. Malam kedua dia masih bermimpi tentang hal yang sama. Malam ketiga, malam keempat mimpi yang sama terus. Mimpi melihat almarhum bapaknya Mas Muji sedang duduk termenung di makam yang bukan nisannya. Karena rasa penasaran Mas Muji, akhirnya dia memutuskan untuk nanti kalau libur akan disempatkan pulang ke kampung halamannya, barangkali untuk ziarah ke makam bapaknya. Karena mungkin karena rasa yang sudah terlalu lama Mas Muji tidak pulang, mungkin rasa rindu yang menyebabkan Mas Muji mimpi-mimpi yang sama terus-menerus seperti itu. Akhirnya ketika kesempatan libur tiba pun Mas Muji akhirnya pulang ke kampung halamannya di Pemalang. Dia pulang naik bis, nyampe Pemalang pagi hari, dia ke rumah kakak kandungnya, kakak saudaranya. Karena memang Mas Muji ini sudah nggak punya bapak, nggak punya ibu, jadi yang di Pemalang itu tinggal kakak-kakaknya. Dia datang ke tempatnya kakak keduanya, Mas Imam namanya. Sampai di rumah Mas Imam, setelah beres-beres bersih-bersih, Mas Muji cerita ke Mas Imam, "Mas, aku kok mimpiin bapak itu kok seperti ini terus ya. Melihat bapak kok merenung, duduk termenung di makamnya sendiri, tapi kok bukan di nisannya gitu. Kira-kira apa ya Mas maksudnya? Ada sesuatu atau mungkin cuma rasa kangen kutok ya Mas, kok kayak gitu mimpiku." Terus Mas Imam pun ngajak Mas Muji, "Ya udah nanti sore kita ke makam bapak, kita bersih-bersihin. Mungkin karena kamu juga udah terlalu lama nggak ke makamnya bapak, jadi mungkin ya bapak rindu sama kamu." Akhirnya sore harinya pun Mas Muji dan Mas Imam pergi ke makamnya bapak, almarhumnya bapaknya Mas Muji. Sampai di makam, Mas Muji membersihkan makamnya, menaburi kembang, menyapu biar bersih, nisannya dibersihkan semuanya sambil berdoa. Bapak yang tenang di makam ya Pak, Bapak yang tenang di alam sana. Anak-anak Bapak sudah sukses semua. Semoga Bapak diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diterima di sisi Allah. Bila memang ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan, ada pesan-pesan, semoga Allah memberikan petunjuk kepada saya anak Bapak.
Ketika berdoa seperti itu, tiba-tiba Mas Muji itu merasa sedang keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya Mas Imam. Dia melihat ada seorang tua yang memanggil Mas Muji. Sini nak, sini nak. Nggih Pak, Bapak siapa ya? Bapak ya orang sini toh. Bapak lagi ada acara ini. Ada acara pesta pernikahan. Ayo ikut Bapak, kita ke sana, kita kondangan sesama tetangga sendiri kan. Terus Mas Muji bilang, wah saya nggak bisa Pak, saya ini harus pulang lagi ke Jakarta, saya harus bekerja. Oh ya sempatkan waktunya sebentar toh nak, ini kan ada acara kondangan di tempat tetangga sendiri, masa nggak datang. Oh ya udah saya ikut Bapak kalau gitu. Mas Muji diajak Bapak itu ke pesta pernikahan yang di situ udah rame sekali. Ada beberapa yang Mas Muji kenal di situ. Tapi Mas Muji itu berpikir, ini kan kayaknya kan orang-orang yang tak kenal ini kan sudah meninggal. Tapi kayak gimana, Mas Muji ya merasa itu kayak pesta pernikahan biasa, dia ikuti aja. Terus setelah makan rame-rame mau selesai, Mas Muji pamit pulang. Tapi sama Bapak itu ditahan. Loh, nggak usah pulang, di sini aja. Kamu mau apa pulang? Loh, saya harus lanjut kerja Pak, saya harus lanjut kerja pulang ke Jakarta. Anak istri saya di Jakarta. Saya kesini tadi kan cuma mau ziarah ke makam almarhum bapak saya. Wah gampang, ngapain kerja jauh-jauh ke Jakarta? Kerja di sini aja sama saya, enak. Nanti kalau cuma mau pamit, nanti gampang itu pamitnya. Loh emang di sini saya disuruh kerja apa Pak? Gitu kata Mas Muji. Bapak itu punya gudang sembako yang perlu dijagain nak. Sampean cuma nungguin gudang saya aja. Udah kerjanya itu aja. Entah kenapa kok Mas Muji itu kok mau diajak Bapak itu. Ya udah saya cobalah kalau gitu. Mumpung saya juga masih di sini, tak coba ikut kerja Bapak. Akhirnya Mas Muji ini diajak Bapak itu ke suatu gudang. Di situ dia melihat gudang itu ada gudang beras, ada gudang jagung, ada gudang ketela. Banyak sekali macamnya di situ. Dan di situ juga banyak pegawainya, banyak pekerjanya yang sedang angkat-angkat beras, angkat-angkat apa ditaruh di situ. Waktu terasa beberapa hari Mas Muji di situ, dia sudah mulai gak betah. Wah, saya ini kan belum pamit sama anak istri saya, nanti kalau saya dicari bagaimana? Saya harus pulang, saya harus pamit pulang. Ketika dia mau pamit pulang, sama Bapak itu dimarahi. Kamu nggak bisa pulang, kamu sudah ikut saya, kamu harus ikut saya di sini terus. Mas Muji agak bergetar loh. Kok saya malah dimarahi? Orang saya kerja di sini aja dia ngajak. Saya udah pengen pulang kok sekarang tetap nggak boleh pulang. Wah nggak bener orang ini. Akhirnya orang itu pergi. Mas Muji masih berusaha untuk memikirkan caranya bagaimana dia untuk pulang. Sampai suatu ketika dia dikagetkan karena dia dengan jelas melihat beberapa orang yang kerja di situ itu orang-orang yang dia kenal, dan orang-orang itu sudah meninggal. Termasuk dia melihat bapaknya. Dia melihat bapaknya sendiri
yang sedang bekerja, tapi bukan mengangkat karung beras, mengangkat sebuah makhluk. Menggendong sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Mau ngomong gitu aja kok susah. Begitu kagetnya Mas Muji melihat itu, tapi dia nggak berani mendekat. Itu bapakku kok kayak gitu, kenapa? Bapakku kok kayak gitu, kenapa? Bapaknya Mas Muji pun sama sekali nggak melihat Mas Muji. Tapi sangat jelas sekali bapak Mas Muji itu lagi menggendong makhluk itu. Sosoknya itu sangat seram, berbulu lebat, mungkin kayak orang hutan, tapi ngeri. Mas Muji nggak bisa menceritakan. Kemudian Mas Muji pelan-pelan keluar dari gudang itu. Dia berusaha lari dari rumah gudang itu. Ketika dia lewati jalan, dia bertemu dengan seseorang yang sedang membawa beras, tapi ditarik dengan gerobak. Dia tanya, "Pak, Bapak dari mana?" Aku dari Indonesia, nak." Mas Muji berjalan lagi. Dia bertemu lagi seseorang yang sedang menarik gerobak, tapi isinya jagung. Mas Muji tanya, "Pak, Bapak dari mana?" "Kamu ini dari tadi tanya terus, aku dari Indonesia." Mas Muji lewati jalan itu lagi. Akhirnya bertemu seseorang lagi yang saat itu sedang membawa gerobak, tapi isinya ketela-ketela pohon itu besar sekali. "Pak, Bapak dari mana?" "Kamu itu kurang ajar sekali. Dari tadi tanya, dikasih tahu kalau saya itu dari Indonesia kok tanya terus." Orang itu marah sambil mendorong Mas Muji. Ketika Mas Muji terbangun, kaget di situ Mas Muji. Ternyata Mas Muji itu sudah diselimuti jarik, sudah dipocong Mas Muji itu. Ketika dia terbangun, orang-orang di sekitar pun kaget. Mas Muji bangun lagi. Mas Muji bangun lagi. Ternyata apa yang dialami Mas Muji itu ternyata dianggap meninggal. Jadi ketika Mas Muji tadi berdoa di nisannya bapaknya itu, ternyata Mas Muji itu bablas meninggal di saat itu. Makanya waktu itu yang kaget Mas Imam yang nemani Mas Muji ziarah. Ketika Mas Muji berdoa tidak bangun-bangun, sama Mas Imam diangkat teriak-teriak minta tolong. Akhirnya dibawa pulang ke rumah karena sudah dicek semuanya, nadinya nggak bunyi, detak jantungnya nggak ada. Mas Muji ini dianggap sudah meninggal. Dan ketika mati suri tadi, Mas Muji ketika merasa didorong, itulah Mas Muji terbangun. Dari situ Mas Muji ceritakan semuanya ke Mas Imam, ke saudara-saudara yang lain, bahwa ketika Mas Muji meninggal itu, dia melihat pemandangan yang seperti itu. Dari situ Mas Muji semakin penasaran, semakin takut. Antara perjalanan spiritualnya ketika meninggal, apa yang dilihat Mas Muji, kok bapaknya menggendong sebuah makhluk yang sangat menyeramkan, dengan mimpi-mimpinya yang sama ketika dia di Jakarta, melihat bapaknya kok termenung di makam di nisan yang bukan nisannya sendiri. Dari situ Mas Muji mengirimkan cerita ini untuk
ditanyakan ke Simbah, sebenarnya apa yang terjadi dengan bapaknya Mas Muji. Barangkali Simbah bisa menelusurinya. Barangkali bapaknya Mas Muji, arwah beliau belum di tempat yang semestinya. Mas Muji berharap Simbah berkenan untuk mendengar cerita ini dan mengungkapkannya, mendoakan bapaknya Mas Muji biar tenang, biar selamat di alam, di kehidupannya yang selanjutnya.